Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihul Ibad. Alhamdulillah sudah di makalah ke-12. Insyaallah ini kita baca dua makalah. Bab ke-6, makalah ke-12. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaniyata asyara 'anil Hasanil Basri. Bermula makalah yang ke-12 itu dari Hasan Basri rahimahullahu taala. Semoga merahmati akan beliau oleh Allah. Pemuka tabi'in ya. Bahwa min akbari tabi'in dianya Hasan Basri itu dari yang paling besarnya tabi'in. Annahu qala, bahwa sungguhnya Hasan Basri itu berkata ianya beliau. Inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Bahwa sungguh kerusakan hati itu dari 6 perkara. Nah, Insya Allah. Penyebab hati rusak 6 perkara. Padahal kan penting banget menjaga hati. Karena Nabi menyatakan kalau baik hati, baik segalanya kan. Kalau hati rusak, maka rusak segalanya. Maka penting banget menjaga hati. Ya, ini ada 6 penyebab rusaknya hati. Awaluha yudhnibuna biraja'it taubati. Yang pertamanya 6 itu yudhnibun. Mereka berbuat dosa dengan berharap taubat. Jadi berbuat dosa dulu dengan harapan nanti kan kita bisa taubat. Ini bahaya banget kan? Dosa dulu, gak takut buat maksiat kan bisa bertaubat. Nah, padahal belum tentu juga kita hidup ya. Hidup lebih panjang sehingga punya kesempatan untuk taubat itu belum tentu. Ini bisa merusak hati. Akhirnya nggak takut maksiat. Wa fi niskhatin dalam niskah yang lain birojair rahmati. Maknanya yudhnibuna birojair rahmah. Mereka berdosa dengan sebab mengharapkan rahmat Allah. Nggak apa-apa. Allah kan maha pengampun. Nah, walaupun kita maksiat kan maksiat kita nggak sampai seperti Fir'aun. Ya, jadi gitu. Maksiat. Terus tapi berharap rahmat Allah. Wazalika tamanen. Demikian itu namanya angan-angan. Tamanen ya. Tamaniun asalnya. Demikian itu tamanen. Demikian tamanen maknanya apa? Jadi maksiat karena berharap rahmat Allah, mengharapkan keampunan Allah itu namanya angan-angan. Kalau berharap rahmat Allah yang melakukan apa yang Allah suruh yaitu bertaubat, melakukan kebaikan. Nah, itu. Yang kedua, penyebab rusak hati. Wa yu'allimunal ilma wa lam ya'malun. Nah, ini kelihatannya di sini ada topik ya. Wa yu'allimun. Mereka mengajarkan akan ilmu dan mereka tidak mengamalkan. Ada juga satu kitab nggak ada topiknya. Ada juga yang membaca ya'lamunal ilma. Ini secara umum. Tahu mereka akan ilmu dan mereka tidak mengamalkannya. Kalau kita baca ya'lamun semuanya kena. Ustadz kena, murid juga kena. Siapapun yang tahu kan, ya'lamunal ilma. Mereka mengetahui akan ilmu, wala ya'malun dan mereka tidak mengamalkannya. Kalau seperti Dhobit di sini, wa yu'allimun, mengajarkan oleh mereka akan ilmu. Ini yang kena ustadznya saja, santri nggak kena nih. Mereka mengajarkan ilmu, wala ya'malun. Dan mereka tidak mengamalkannya. Atau bisa dua-duanya. Mereka mengajarkan akan ilmu dan mereka tidak mengamalkannya. Maknanya yang mengajar nggak ngamalin, yang belajar juga nggak ngamalin. Apakah mengajarkan ilmu bagian dari amal? Ya, bagian kecil dari amal yaitu mengajarkan. Tapi lebih dari itu, apa yang kita ajarkan ya kita amalkan ya. Fala faidata fil ilmi idza lam yu'mal bihi, maka tidak ada faedah, tidak ada manfaat, tidak ada guna dalam ilmu apabila tidak diamalkan dengannya ilmu. Maknanya faedahnya nggak sempurna. Bukan berarti nggak ada faedah sama sekali kan, tetap ada faedah. Artinya ilmu sudah ada, tinggal berusaha untuk ngamalin. Bukan pula ilmu nggak ada faedah, enggak. Maksudnya nggak ada faedah, nggak sempurna faedahnya. Fala faedata fil ilmi, maka tidak ada faedah, faedah yang sempurna dalam ilmu idza lam yu'mal bihi. Apabila tidak diamalkan dengannya ilmu. Kenapa? Wa innama samaratul ilmi al-amalu bihi. Hanya saja buah ilmu itu mengamalkan ilmu itu. Hasar kan? Jadi buah ilmu itu beramal dengan ilmu. Beramal, ilmu yang diamalkan itu ilmu yang berguna sebenarnya kan? Kemudian tahap lanjutannya ilmu yang diamalkan dengan ikhlas. Kan itu? Nah,
Wa idza amilu la yukhlisun. Nah, ini lanjutan tadi, perusak hati. Perusak hati pertama, dosa mengharapkan ampunan Allah, kemudian mengajar tapi nggak beramal. Ini selanjutnya, wa idza amilu lam yukhlisuna. Apabila mereka beramal, misalnya mereka tidak ikhlas. Amal-amal nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya nggak diterima. Wa idza lam yukhlisil mar'u fil ibadati lam yasduq fiha. Apabila tidak ikhlaslah oleh seseorang dalam beribadah, niscaya tidak jujur ia dalamnya ibadah. Ibadah kita lakukan bukan dengan keikhlasan, pasti nggak serius, berat lah, nggak jujur maknanya ya kita baik doang, sopan, sempurna di depan orang. Ketika kita sendiri asal-asalan aja, itu makna nggak jujur dalam ibadah kan. Tapi kalau kita ikhlas mau dilihat orang atau enggak ya kita fokus mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasidku aslun wal ikhlasu far'un. Maka jujur itu merupakan asal, ikhlas itu cabangnya. Pertama harus jujur dulu dalam ibadah. Ibadah karena perintah Allah, bukan karena yang lain. Kemudian akan muncul keikhlasan. Wa min du'ail imami Ahmad. Sebahagian dari doa Imam Ahmad ibni Hambal. Sebahagian dari doa Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an. Apa doa Imam Ahmad? Ya dalilal hayyari. Wahai yang menunjuki orang-orang yang kebingungan. Dalla ya dulu. Dullani ala tariqis sadiqin. Tunjukkan olehmu ya Allah akan aku kepada jalan orang-orang yang shadiq, yang jujur. Waj'alni min ibadikal mukhlisin. Jadikan olehmu akan aku termasuk hamba-hambamu yang mengikhlaskan amalnya. Mukhlisin. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya perusak hati. Wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun. Makan mereka akan rezeki Allah wala yashkurun dan mereka tidak mensyukurinya. Nah, ini merusak hati. Memakan rezeki Allah tidak mensyukurinya. Lebih parah lagi ketika rezeki yang Allah berikan kita salah gunakan. Nah, ini yang pertama merusak hati. Rezeki Allah dapat, Allah berikan kepada kita, kita nggak mensyukurinya. Tapi bisa juga dipahami nggak mensyukurinya, mananya ya dibiarkan aja nggak bersyukur bisa, atau menggunakan pada tempat yang tidak semestinya. Itu malah kufur kan? Nah itu. Buru-buru bersyukur malah menggunakan rezeki untuk maksiat. Ini lebih bukan hanya merusakkan hati, rusak segalanya. Fasyukru ijra'ul a'dha'i fi mardatillahi ta'ala. Apa makna syukur? Syukur itu ijra'ul a'dha'. Ijra' itu menggunakan anggota badan. Ijra' mengalirkan. Cuma di sini karena bukan air, ijra' berarti menggunakan. Ijra'ul a'dha'i menggunakan anggota badan, segala anggota fi mardatillah pada ridha Allah. Pada ridha Allah, lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Wa ijra'ul amwali fiha dan mengalirkan harta padanya maradatillah. Gunakan rezeki yang Allah berikan pada tempat-tempat yang Allah ridhai. Menafkahi anak istri itu Allah ridhai kan? Membantu yang perlu dibantu. Membelikan tempat tinggal juga termasuk boleh. Kendaraan kan itu dibolehkan kan? Cuma yang sederhana aja, jangan mewah-mewah banget. Adalah kita kalau mikirin yang mewah-mewah. Wa ma yarduna biqismatillah, ini perusak hati selanjutnya. Mereka tidak rela dengan pembagian Allah. Fi halatihi dalam segala keadaannya. Selalu mengeluh. Tak pernah cukup. Banyak mengeluh apalagi sedikit. Jadi yang bikin kita cepat sakit, stres ini. Kalau nggak ridha dengan pemberian Allah. Tapi kalau rela dengan segala keadaan yang ada, insya Allah. Walaupun hidup menderita, tapi pikiran aman insya Allah. Selama bisa menjaga hati, insya Allah pikiran nggak rusak. Yang bahaya kan kalau pikiran rusak, nggak waras. Wama yurdun, radhiya yarda. Wama yarduna, tidak ridha mereka dengan bagian Allah, dengan pembagian Allah fil halatihi dalam segala keadaannya. Merusak hati. Nggak rela-rela kan bagian hati. Qala Sayyidi Abdul Qadiril Jailaniyu, berkata oleh tuanku yaitu Abdul Qadir Al Jailaniyu. Quddisa sirruhu. Semoga disucikan hati beliau. Apa kata beliau? Irda biduni. Ridhai olehmu dengan yang di bawah. Biduni. Ridhai olehmu dengan yang di bawah. Mananya?
ridhai olehmu dengan yang sedikit. Nah, dengan yang ada biduni, dengan yang rendah. Bukan merendahkan diri, bukan. Irda biduni, ridhai olehmu dengan yang sedikit. Walzimhu jiddan. Pegangi olehmu akannya sedikit, sungguh-sungguh. Jadi yang ada nikmati aja dulu. Fatungkalu atau fatungkala ilal a'la wal anfasi. Maka bahwa, ya, kalau kita takdirkan an di sini, karena ada amar di belakang. Fatungkala maka bahwa engkau akan dipindahkan ilal a'la wal anfasi kepada yang lebih tinggi dan kepada yang lebih bagus. Kalau engkau ridha dengan yang ada, Allah akan mengangkat derajatmu. Fatungkala maka engkau akan dipindahkan kepada posisi lebih tinggi dan kepada yang lebih bagus. Tapi kalau yang sedikit aja nggak disyukuri, susah naik pangkat. Di perusahaan juga sama kan? Mulai dari bawah. Kalau dari bawah dilakukan dengan baik, disyukuri, akan naik posisinya. Ini juga dengan Allah. Nah, kalau engkau ridha dengan yang sedikit, menjaganya dengan baik, fatungkala maka engkau akan diangkat, dipindahkan kepada bagian tertinggi, wal anfasi kepada yang lebih bagus. Wabihi tahna'u. Dan dengannya ridha engkau menjadi senang, damai, tahna'u, enggak galau. Wafihi tabqa dan dalamnya yang sedikit yang kau ridhai, tabqa engkau akan tetap. Watuhfadu dan engkau akan dijaga bila anai dunia wa ukhra dengan tanpa kelelahan dunia dan akhirat. Ini bagaimana cara membacanya? Ini satu patung kala saya majhulkan. Tahna'a ini saya apa namanya? Ma'rufkan ini kan biar mudah maknanya ya. Ridha olehmu dengan yang rendah dengan yang sedikit. Lazimkan olehmu akannya sedikit sungguh-sungguh fatungkala. Engkau akan diangkat, dipindah kepada derajat tertinggi kepada yang lebih bagus. Wabihi dan dengan yang sedikit tadi, kalau engkau rela, tahna'u, engkau menjadi damai. Wafihi dalamnya sedikit yang engkau ridhai, tabuka engkau akan tetap bisa hidup. Watuh fadu dan engkau akan dijaga oleh Allah bila anain dengan tanpa lelah dunia dan akhirat. Jadi engkau aman di dunia dan di akhirat kalau kamu ridha dengan yang sedikit, nggak ada beban. Nah, tapi kalau engkau nggak ridha yang sedikit, engkau mengeluh menangis pun, engkau akan lelah di dunia, belum lagi di akhirat. Kalau kamu salah jalan dalam mencari apa yang kamu inginkan tadi, menghalalkan segala cara bisa bahaya di akhirat. Ya. Summa tatarakka min dzalika ila ma huwa aqarru ainan minhu wa ahna'u. Summa tatarakka kemudian engkau akan meningkat. Kalau engkau ridha dari dengan yang sedikit, summa tatarakka kemudian engkau meningkat min dzalik dari demikian yang sedikit ila ma huwa kepada ma atau kemudian engkau akan meningkat dari demikian. Demikian engkau merasa damai, engkau terjaga tanpa lelah. Engkau akan naik min dzalik dari demikian ila ma huwa kepada sesuatu itu aqarru ainan lebih mendamaikan matamu. Akaru kan membahagiakan qurratu ayun ya. Kepada ma yang ma itu akaru lebih membahagiakan matamu nisbah mata tamnya daripadanya ma wa ahna'u dan lebih damai. Engkau akan diangkat ke derajat lebih tinggi, lebih istimewa lagi. Mudah-mudahan gitu. Susah juga memahami kitab ini ya, nggak ada syarahnya. Wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun. Dan mereka menguburkan akan orang-orang mati di antara mereka dan mereka tidak mengambil pelajaran. Ini bisa merusak hati juga. Kerjaan kita tukang gali kubur kan, tapi nggak sholat. Nah, kan aneh, nggak ingat mati berarti. Begitu juga orang-orang lain yang hidup. Wayadfanun, mereka menguburkan orang-orang mati. Tapi mereka nggak mengambil pelajaran. Merasa yang mati orang, kita nggak akan mati. Hai, la yatadzakkaruna lil mauti. Artinya mereka tidak mengingat bagi kematian. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Nabi menyatakan, Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sungguhnya kubur itu awal posisi akhirat. Awal tempat bagi akhirat. Jadi awal menuju akhirat ya alam kubur, alam barzah kan. Artinya alam kubur itu bukan alam dunia. Awal al qabra, innal qabra sungguhnya kubur itu awalu manazilil akhir, awal tempat akhirat. Fa inna jaminhu maka jika selamat ianya seseorang darinya kubur, fama ba'dahu aisaru minhu. Maka sesudahnya kubur itu lebih mudah darinya kubur. Kalau dikubur selamat ke depan lebih lancar. Nah itu. Kayak pintu pemeriksaan pertama, kalau udah lolos insya Allah lolos.
Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan jika tidak selamat dia dari kubur, maka masa sesudahnya kubur itu lebih berat darinya kubur. Nah itu. Rawahu Tirmidzi meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi wa Ibnu Majahin dan oleh Ibnu Majah wal Hakimu dan oleh Imam Hakim. Waruya diriwayatkan annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ianya Nabi, innalil mauti faza'an. Sesungguhnya bagi kematian itu faza'an, ada hal yang mengagetkan. Faza'an ini menakutkan. Faza'ul akbar, yaumal faza'ul akbar ya. Yauma yauma faza'il akbar. Takut. Sesungguhnya bagi kematian itu ada ketakutan, kekagetan. Fa idza atta ahadakum wafatu akhihi, maka bila datang kepada salah satu kamu oleh meninggal saudaranya, falyaqul, maka hendak berkata ia. Ini tarji namanya ya. Membaca innalillah ya. Ketika mendengar musibah dapat pahala insyaallah. Apabila datang kepada salah satu kamu oleh wafat saudaranya, falyaqul, maka hendak mengatakan ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami itu milik Allah, hanya saja kepada Allah itu kembali. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sungguhnya kami kepada Tuhan kami itu munqalibun, akan pulang semuanya, balik semuanya kepada Allah. Allahumma ktubhu indaka fil muhsinin. Ya Allah tuliskan olehmu akannya saudara tadi indaka di sisimu fil muhsinin dalam kalangan orang-orang yang berbuat baik. Waj'al kitabahu fi illiyin, jadikan olehmu akan kitabnya fi illiyin dalam tempat yang tinggi. Wakhluf aqibahu fil akhirin, gantikan olehmu akan akibat baiknya dalam orang-orang yang akhir, orang-orang yang tertinggal di dunia. Kalau dia punya jejak-jejak baik, biarkan jejak itu berlanjut. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan engkau haramkan kepada kami akan pahalanya. Wala taftinna ba'dahu, janganlah engkau fitnah akan kami sesudahnya. Jangan sampai dia meninggal jadi ujian bagi kami, ujian berat. Rawahu Tabrani meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani. Waruya annahu diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ianya Nabi, man sami'a bimauti muslimin. Barang siapa yang mendengar ya dengan kematian seorang muslim. Ada pengumuman saudara kita meninggal. Fada'a lahu bi khairin. Maka berdoa ya untuknya si muslim yang meninggal bi khairin dengan baik. Kita berdoa Allahumma ghafir lahu warhamhu kan. Kataballahu lahu ajraman adahu hayyan. Yang menuliskan oleh Allah untuk nyaman yang berdoa. Ajraman akan pahala orang yang menjenguk ia akannya. Ada menjenguk sakit. Ada ya'udu iyadah, menjenguk orang sakit. Menuliskan oleh Allah untuknya akan pahala orang yang menjenguk ia akannya si muslim, hal keadaan muslim yang hidup. Kita nggak jenguk saudara kita sakit, tiba-tiba saudara kita meninggal, kita dengar berita, kita doakan Allah maghfir lahu, atau doa Allah marhamhu apa aja. Itu Allah berikan pahala seperti kita menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit kan pahalanya besar ya. Wasyai'ahu mayitan. Nah, menuliskan oleh Allah untuknya akan pahala orang syai'ahu yang mengantarkan dia saudara yang muslim dalam keadaan mati, seolah-olah kita mengantarkan dia ke kuburannya. Dan banyak juga pahala kan, berkirat-kirat pahala yang kita dapat bila kita mengantar saudara kita ke kubur. Rawahud Daruqutni, meriwayatkan akan ini oleh Daruqutni. Ini makalah yang ke-12. Rada pendek dikit. Ini kita lanjutkan satu makalah lagi. Wal maqalatu salisata asyarata, dan bermula makalah yang ke-13 itu qala aidan, berkata ia Hasan Basri juga ya. Hasan Basri mudah-mudahan karena makalah yang ke-12 tadi perkataan beliau. Ya, makalah yang ke-13 berkata ianya Hasan Basri juga. Man aradad dunya waqtaraha 'alal akhirati, barang siapa yang menginginkan ia akan dunia. Semua orang pengen dunia ini kan. Ini ancamannya, barang siapa yang menginginkan ia akan dunia waqtaraha, dan memilih ia akannya dunia atas akhirat. Masalahnya kita memilih dunia lupa akhirat, yang bahaya kan. Akabahullahu bisitti uqubatin. Saya menghukum akannya, menyiksa akannya man oleh Allah dengan 6 siksaan. 6 siksaan. Nauzubillah. Salasin fid dunya wa salasin fil akhirati. 3 di dunia, 3 di akhirat.
Amma salah sulati. Amma salah sulati hiya fid dunya. Adapun bermula tiga. Tiga yang dianya tiga itu di dunia. Apa hukuman? Memilih dunia lupa kepada akhirat. Fa'amalun laisa lahu muntaha. Nah, adapun tiga yang dianya tiga di dunia itu maka bermula yang pertama kita takdir. Maka bermula yang pertama itu amalun angan-angan laisa lahu muntaha. Angan-angan yang tidak ada baginya angan-angan itu penghujungnya. Angan-angan terus ya, penuh dengan angan. Masya Allah harapan. Cet langit kalau bahasa Aceh cet langit. Nah. Banyak keinginan yang nggak pernah tercapai. Masya Allah. Angan-angan ya. Lebih parah lagi angan-angan pengen muda lagi. Itu paling bahaya. Kan? Kita udah tua nih pengen muda lagi kan bahaya banget. Angan-angan yang nggak mungkin. Kita pengen balik ke masa lalu kan itu musibah. Nggak mungkin orang bisa balik ke masa lalu. Ruya telah diriwayatkan anahu sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala Nabi berkata, masalal insana wal amala wal ajala. Masalah memberi perumpamaan ya. Membuat perumpamaan oleh Nabi akan manusia, akan angan-angan dan ajal. Pernah Nabi menggambarkan bagaimana hubungan manusia, angan-angannya yang panjang dan ajalnya yang sudah ditentukan. Nabi memberi tamsil. Masalah ini memberi tamsil. Memberi perumpamaan ya Nabi akan manusia dan angan-angan dan ajal. Famasalal ajala ila janibihi. Maka mengumpamakan ya Nabi akan ajal kepada pinggirnya, kepada dekatnya, kepada sisinya. Nabi menyatakan nih ajal ini di samping kita nih. Katakanlah ajal di samping kanan. Wal amala amamahu dan mengumpamakan dianya Nabi akan angan-angan di depannya seseorang. Fabainahu wa yatlubul amala amamahu maka di antara dianya seseorang itu mencari ia akan angan-angan di depannya is ketika itu atahul ajalu datang kepadanya oleh ajal fakhtala jauh maka mengambil ianya ajal akannya siman. Nah itu dunia angan-angan dan ajal. Angan-angan di samping kita. Ajal, ya ajal, tapi nggak digambarkan di mana. Oh, ajal di samping tadi ya. Ajal ila janibi, ajal di samping kita. Angan-angan depan kita, kita carilah kan. Cari-cari tiba-tiba kita meninggal. Angan-angan belum tercapai, kematian pun datang. Artinya kematian bisa datang kapan saja dan angan-angan jangan terlalu panjang lah. Ya, kalau bisa hidup sehari ke sehari, nggak bisa sehari ke sehari ya sebulan ke sebulan kan. Apa yang lama setahun ke setahun lah. Jangan berangan-angan hidup puluhan tahun. Apa makna fahtalajahu intaza'ahu? Mengambil ianya ajal akannya seorang. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Abi Dunya. Ruya anhu diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala berkata ya Nabi kam min mustaqbalin yauman. Berapa banyak dari yang di depan pada suatu hari la yastakmiluhu yang tidak bisa menyempurnakan ianya seorang akannya mustakbal. Wa kam min mustakbal. Berapa banyak dari yang di depan. Berapa banyak dari yang di depan kamu dada? Berapa banyak dari yang di depan pada suatu hari itu tidak bisa menyempurnakan ianya seorang akannya sesuatu. Gimana maksudnya? Mudah-mudahan banyak ya yang di depan ya, yang kita pengen kita rencanakan di depan, tapi ya memang sudah takdir kan. Akhirnya itu terbengkalai, kita duluan pergi. Kan dunia kalau nggak kita yang meninggalkan dia, dia yang akan meninggalkan kita kan. Memang begitu sifat. Wamuntadirin gadan. Datang kepada mustakbal. Atau ini kenapa mustakbal? Saya mustakbil ya. Gak apa-apa mustakbal. Muntazirin cocok ini. Berapa banyak dari orang yang menanti ia akan hari esok? Ini mustakbilin yauman. Berapa banyak dari orang yang menanti ia? Nah, tapi jangan, karena udah mafhum dari muntazir. Ya. Berapa banyak dari masa depan pada suatu hari? Berapa banyak dari yang diharapkan pada suatu hari yang tidak bisa menyempurnakan ia akannya mustakbal. Nah, wa muntazirin berapa banyak dari orang yang menanti-nanti ia akan hari esok. Banyak orang yang menunggu hari esok. Bahkan kita sudah merencanakan banyak hal ya. La ya belum itu tidak sampai ya akannya hari esok. Ini rada susah ini. Wa min kam min mustakbal. Berapa banyak dari masa depan. Kenapa yauman?
Berapa banyak dari yang di depan pada suatu hari yang tidak bisa menyempurnakan ia akannya mustakbal. Ada masa depan yang sudah kita rencanakan tapi tidak bisa kita dapatkan. Wakam min muntadirin. Berapa banyak dari orang yang menanti ia akan hari esok. Itulah ya belughuhu tidak sampai ia akannya hari esok. Ini bisa dipengerti kan? Lau nadartum ilal ajali wa masirih. Jadi kalau kalian melihat, memperhatikan kepada ajal dan kepada perjalanannya ajal, la abghadtumul amala. Sungguh engkau benci akan angan-angan wa ghururahu dan tipuannya angan-angan. Kalau kita paham ya, memperhatikan tentang ajal bisa datang kapan saja. Kedatangannya tak tentu waktu. Wah, kadang membuat kita juga malas berangan-angan. Rawahud Dailamiyu meriwayatkan ini hadis oleh Ad-Dailami. Ini apalagi musibah yang Allah berikan kepada orang yang sangat cinta dunia. Hirsun ghalibun. Kerakusan yang menguasai. Hirsun ghalibun. Rakus yang menang. Rakus yang menguasai. Rakus banget. Laisa lahu qana'atun. Yang tidak ada baginya seorang itu sifat qana'ah. Susah untuk menerima kenyataan. Pokoknya rakus dalam segala bidang. Orang rakus kan dibenci orang. Nggak suka ya kan. Fal hirsu yaslubu fadailan nafsi. Maka bermula kerakusan itu menghilangkan ia akan keutamaan jiwa. Hilang harga diri orang yang rakus. Wa yamna'u minat tawafuri 'alal ibadati. Menghalangi ianya rakus dari menyempurnakan kepada ibadah. Benar nih, kita nggak bisa fokus ibadah. Kayak kita dagang ya, pengen dagang terus ibadah. Kan pengalaman juga kan. Serba buru-buru, Masya Allah. Buru-buru banget. Ibadah sebentar, sholat semenit udah ke warung lagi. Takut nggak ada yang jagain, ada yang borong lah, macam-macam. Tapi kalau kita pinter jaga waktu pakai karyawan yang banyak, insya Allah lah mudahkan ya. Nah, tapi kalau serba sendiri kacau ini. Wayamna'u. Menghalangi ianya rakus. Minat tawafuri dari menyempurnakan kepada ibadah kilat, super kilat. Nah, begitu juga tidur. Belum tidur perasaan udah pagi aja. Baru tidur udah bangun lagi, udah tugas lagi. Padahal bisa kita atur kan. Kalau kita bos sendiri ya santai aja. Waya ba'asu ala tawaruti fi syubuhati. Dan mendorong ianya kerakusan kepada terjebak. Tawarut ini terjatuh, terjebak fi syubuhat dalam syubhat. Mendorong ianya rakus kepada terjebak dalam syubhat. Karena kita itu keinginannya banyak. Jadi agar cepat kita gapai ya kita halalkan berbagai macam cara lah. Syubhat-syubhat yang nggak kita pikirin. Masya Allah. Walaysa lil harisi ghayatun maksudatun dan tidak ada bagi orang yang rakus itu tujuan yang dimaksudkan. Tidak ada bagi orang yang rakus itu tujuan yang dimaksudkan. Mana nggak ada tujuan, nggak ada habisnya. Rakus itu nggak ada obatnya. Laisa lil haris tidak ada bagi orang yang rakus itu ghayatun maksudah itu puncak yang dituju. Maknanya rakus itu nggak ada ujungnya. Kalau kita udah kena penyakit rakus itu nggak ada henti-hentinya. Kalau kita lancar dalam satu bidang makin semangat kan? Makin semangat, makin lancar, makin semangat. Masya Allah ini peluang banyak banget. Akhirnya kita makin keras kerja. Sampai lupa kepada kesehatan, apalagi ibadah. Nah itu. Apabila gagal, ya mungkin kita akan mengutuk. Ya kan? Kemudian kita coba lagi. Laisa lil harisi ghayatul maqsudah. Tidak ada bagi orang yang rakus itu puncak yang dituju. Yakifu indaha yang berhenti. Ya di sisinya puncak. Ghayah puncak batas. Tidak ada bagi orang yang rakus batas yang dituju yang berhenti ya di sisinya batas. Maknanya orang rakus itu nggak ada batasnya. Nggak ada yang bisa menghentikannya. Wala nihayatun mahdudatun yaqna'u biha. Dan tidak ada bagi orang yang rakus itu puncak yang terbatas, yang tunduk ia, yang menerima ia dengannya batas. Pokoknya kalau rakus itu nggak ada akhirnya. Nggak ada kenyang-kenyang. Seperti minum air laut. Makin diminum makin haus. Ya, dapat satu bisnis kita lancar banget, makin semangat kan? Makin semangat, makin semangat, makin semangat. Nah, serakah bahasa kita. Rakus serakah. Akhirnya ujungnya habis. Gagal kan? Nah, ini di seminar-seminar biasa sering diajarkan. Harus pakai ilmu sabar. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Jadi ada batas harian, ada target harian. Nggak boleh tamat. Kenapa orang rakus nggak ada puncaknya, nggak ada batasnya? Li'annahu idza wasala bil hirsi ila ma amala aghrahu dzalika bi ziyadatil hirsi wal amali. Karena sungguhnya orang rakus tadi apabila sampai ya dengan kerakusannya kepada apa yang mengharapkan ia. Karena orang rakus bila sampai ya dengan kerakusannya kepada apa yang ia harapkan, ia angan-angan aghrahu.
mendorong, agrahu memprovokasi, mendorong. Mendorong akannya orang rakus oleh demikian, demikian hasil tadi dengan tambah rakus dan tambah angan-angan. Nah, ini orang rakus begitu melaksanakan satu aksi, satu transaksi sukses. Ini kayak penjudi misalkan, kan. Yang sering kita dengar berita penjudi pengen kaya cepat. Begitu dia sukses, banyak hasil judi judi online menang. Nah, itu kemenangan itu mendorong dia untuk tambah semangat lagi, tambah rakus lagi. Nah, itu. Apabila sampai ia dengan kerakusannya kepada apa yang ia harapkan, agrahu. Mendorong akan dia oleh demikian dengan tambah rakus, tambah angan-angan, tambah semangat lagi. Kerja terus nih, ada peluang. Kayak instan. Wa illam yasir, jika tidak sampai ia kepada yang ia harapkan, ra'a idha'atal ghina lauman. Niscaya melihat ia akan menyanyiakan kekayaan sebagai celaan. Jadi mudah-mudahan kita pahami begini, jika tidak sampai ia yang ia harapkan tadi, katakanlah penjudi mengharapkan menang ternyata nggak menang. Bila tidak sampai ia melihat ia akan menyanyiakan harta, menyanyiakan kekayaan sebagai celaan, sebagai celaan. Atau gini, karena mencela. Jika tidak sampai ia niscaya melihat ia akan menyanyiakan kekayaan karena mencela. Akhirnya dia mencela telah menyanyiakan kesempatan. Aduh, parah ini gagal ini kan. Gagal, maknanya dia kecewa. Itu orang yang rakus. Kalau sukses, kalau menang, mendorong dia tambah terjerumus. Kalau gagal, dia akan mengutuk, mencela, kecewa. Begitu aja kita manain. Jika tidak sampai ya melihat ia akan, atau ini lauman maf'ul kedua ro'a, melihat ia akan menyanyiakan harta itu sebagai celaan. Begitu gagal, apakah dia berhenti? Orang yang rakus enggak. Tambah rakus lagi, wasara bima salafa min rajaihi abu sota amalan. Jadi ia dengan ma yang telah lalu ia. Jadi ia dengan apa yang telah lalu ia daripada harapannya itu Abu Sota lebih lebih luas nisbah angan-angannya. Tambah berangan-angan lagi. Oke lah sekarang gagal ini ada harapan. Nih dulu pernah menang, ini bakal menang lagi. Nah, itu aja gambarannya. Kemudian apalagi? Apalagi yang Allah berikan kepada orang yang lupa kepada akhirat memilih dunia. Wa ukhidha minhu halawatul ibadah. Diambil dari orang itu akan manisnya ibadah. Kenapa nggak manis ibadah lagi? Ibadah terasa nggak lezat, berat. Bitasyagulihi anha. Dengan sebab sibuknya seseorang darinya ibadah tadi kan. Suka melalaikan. Akhirnya nggak dapat kelezatan. Akhirnya melakukan kayak terpaksa. Wa amma salasul lati hiya fil akhirati, adapun bermula tiga, tiga yang dianya tiga itu di akhirat. Fahaulun yaumal qiyamah, maka kengerian. Haulun itu kengerian, huru hara. Haulun, huru hara pada hari kiamat. Fahiya umurun mukhawifatun wa mufdi'atun yaumal qiyamah. Dianya, dianya haulun kengerian pada hari kiamat itu umurun mukhawifah. Perkara-perkara yang menakutkan, mufdi'ah, juga menggetarkan yaumal kiamah pada hari kiamat. Kita akan kesusahan di hari kiamat. Kenapa kita susah di hari kiamat? Karena di dunia pun gak malas ibadah kan. Karena sibuk tadi. Wal hisabu syadidu dan pemeriksaan yang ketat. Ketat kita pemeriksaan di akhirat. Karena banyak masalah di dunia. Bahwa hisabul munaqasyati, dianya hisab yang berat itu hisab naqasyah. Itu hisab penuh perdebatan. Hisabul munaqasyah, hisab penuh pertanyaan. Wal hasaratu tawilatu dan penyesalan yang panjang. Penyesalan yang gak ada akhirnya. Apa arti penyesalan? Huzunul madidu. Kesedihan yang berkepanjangan. Bisa babit ta'bis syadidi dengan sebab lelah yang sangat. Nah, nyesal karena di dunia adalah buang-buang waktu. Melakukan hal-hal yang tidak penting. Mudah-mudahan begitu. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentunya banyak kekurangan ini kan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.